Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Semesta Menghijau dan sobat pelatihan, semangat pagi, semangat siang dan semangat sore. Tentunya kita telah selalu bersemangat Pak Eg ya. Ya, semangat terus. Semangat terus nih pasca liburan panjang Idul Fitri. Ya, suasana halal bihalal. Suasana halal bihalal, kita baru masuk kantor 2 hari kerja. Masih suasana libur panjang tapi tetap harus sudah mulai start gas ya. Gas, ya. Sobat Semesta Menghijau dan sobat pelatihan, kebetulan kami berdua ini di tahun ini mendapat tugas, nanti kita berpartner beberapa pelatihan yang di bulan ini bulan April ya, perdana ya, kita mau melaksanakan pelatihan pasca penetapan nomenklatur organisasi ya. Iya. Nomenklatur organisasi, dan alhamdulillah nih di bulan April kita akan start ke pelatihan kita yang paling awal nih, kita membuka. Ya, termasuk yang awal karena mungkin ada 2 atau 3 angkatan ya. 2 atau 3 angkatan. Nah, sobat Semesta Menghijau dan sobat pelatihan, sebelum kita nanti akan diskusi bagaimana alur kaitan dengan pelatihan yang nanti akan kita bawakan, pelatihan apa? Kalau pelatihannya pembinaan kelompok tani hutan responsif gender. Pembinaan kelompok tani hutan responsif gender. Yeah. Nah, sebelumnya kami mengucapkan juga bagi sobat Semesta Menghijau dan sobat pelatihan, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri, masih di suasana Syawal. Ya, kami podcast Semesta Menghijau mudah-mudahan terus menginspirasi dan memberikan manfaat bagi pemirsa semuanya. Mulai dari mana nih Pak Ig? Kita ngobrolin kaitan dengan pembinaan kelompok tani hutan responsif gender ini ya. Mungkin secara umum kita ya akan berikan gambaran terkait skenario. Skenario pelatihannya. Ya. Ini berarti kalau pelatihan ini kan kurikulum bisa untuk ini ya, online maupun yang offline ya sebenarnya. Ya, ini bisa klasikal ya, maupun full online atau blended juga bisa juga ya. Tinggal nanti kita tantangan kita nih. Ya, tantangan bagaimana kita bagaimana mengemas pelatihan ini, baik yang full online, blended, itu sama outputnya dengan klasikal gitu ya. Nah, itu juga menjadi tantangan besar mungkin bagi kita, dan mungkin juga bagi peserta juga ya, karena adaptasi dengan suasana klasikal dengan jarak jauh ya. Nah, itu dia. Mungkin mulai dari mana nih Pak Ig? Kita mungkin kita bahas bareng-bareng aja ya. Mungkin boleh. kita saling diskusi terkait ini karena di tahun 2021 ini pernah dilaksanakan pelatihan ini secara klasikal dulu. Berarti semenjak kurikulum ini ditetapkan sudah berapa kali pelatihan nih Pak Ig kalau ini? Ya, untuk di BPLHK Bogor ya, itu baru 1 kali. Waktu itu ada proyeknya FIP 2 di Provinsi Jambi. Ya, jadi itu dilaksanakannya secara klasikal. Nah, kalau kita full online mungkin untuk yang teorinya, itu ya kita gunakan persis sama dengan kelas gitu ya. Hanya kita menggunakan media online ya, pakai Zoom. Jadi untuk teori biasanya kita sampaikan dengan jam yang sesuai dengan yang dikursil. Di sini ada 6 mata pelatihan. Yang pertama itu penjelasan program dan alur pelatihan. Kemudian kebijakan terkait dengan pembinaan kelompok tani hutan. Kemudian yang ketiga, pengarus utamaan gender dalam pengelolaan hutan. Kemudian yang keempat, kelembagaan kelompok tani hutan. Kelima, kelola kawasan kelompok tani hutan, dan keenam, kelola usaha kelompok tani hutan. Nah, ini untuk teorinya nanti itu diberikan persis sama dengan yang klasikal ya, jamnya ya. Hanya mungkin nanti akan skenariokan modifikasi sedikit dari klasikal untuk yang praktek. Ini jadi praktek ini tantangan ya. Ya, tantangan. Jadi praktek itu biasanya kita akan lakukan secara sinkronus ya, untuk pengantarnya. Jadi pengantar misalnya untuk kelola kelembagaan, kita sampaikan dulu pembagian tugasnya, apa-apa yang harus dilakukan gitu kan. Termasuk panduan praktiknya kita sampaikan dulu di
jam praktek tapi sinkronus. Jadi teman-teman peserta masih ikut di dalam Zoom, ya di dalam online ya, secara langsung. Nanti ada asinkronusnya. Nanti asinkronus mandiri ya. Jadi mandiri. Para peserta melaksanakan kegiatannya berdasarkan tugas yang disampaikan dengan jadwal pengumpulan tugas yang sudah ditentukan. Nah, itu mereka bekerja secara kelompok biasanya ya. Kita upayakan kelompok yang mudah-mudahan nanti pada saat pelaksanaannya kondisi keberadaan pesertanya berada di satu tempat minimal mungkin mudah-mudahan ada 3 atau 4 orang. 4 orang dalam satu kelompok. Nah, mungkin sebelum ke praktek nih, Pak. Nah, kaitan dengan materi-materi pokok bahasan. Tadi kan ada 6 ya? Ya, ada 6. Ada 6. Nah, tadi penjelasan program alur pelatihan ini seperti biasa ya, menjelaskan program, kemudian alur, terus penugasan nanti termasuk evaluasi ya. Biasanya ada evaluasinya juga ya? Biasanya ada pretest posttest kalau di klasikal ya. Tetapi biasanya untuk di sini kita lakukan seperti ujian komprehensif yang di akhir. Jadi di sistem LMS-nya sudah diberikan soal, jadi teman-teman nanti tinggal masuk ke LMS, kemudian mengisi ujian multiple choice. Nanti sudah ketahuan nilainya keluar langsung di situ. Jadi ya mudah, cuman kita mengevaluasinya enggak. Maksudnya untuk memastikan jawaban itu ya. Tentunya kalau dievaluasi memang selain ujian ya yang itu masuk ke nilai akademik, kita juga ada nilai partisipasi ya. Kemudian yang kemudian ada lagi dari akademik yang dari praktek. Jadi praktek, hasil praktek, pengumpulan laporan dan seterusnya kita masukkan di akademik, dan itu proporsinya untuk jam evaluasi mata pelatihan praktek. Nah, langsung ke MP kedua. MP kedua tadi terkait kebijakan tentang pembinaan ya. Nah, ini kalau mengacunya ke aturan apa ini Pak kalau ini ya? Ini mengacu ke Permen LHK 89 ya. Kemudian ada juga kita mengacu ke terkait pengarus utamaan gender P31 Permen LHK tahun 2017. Kemudian juga terkait dengan P4 ini perkabadan ya, terkait dengan juknis penilaian kelas KTH. Mungkin itu yang 3 peraturan pokok yang disampaikan untuk di kebijakan ini. Artinya ini ya, peserta itu nanti dia akan tahu ini tentang KTH itu seperti apa. Terus pengarus tentang tadi PUG itu seperti apa. Baru tadi untuk kalau evaluasinya gimana nih, KTH ini berjalan lancar, kemudian ini di situ ya, tentang situ. Kebijakan ya berarti tentang kebijakan itu. Jadi 3 aturan pokok yang disampaikan tadi itu yang akan kita sampaikan di mata pelatihan. Dan ini nggak ada praktiknya, hanya teori saja. Teori saja ya. Artinya yang praktek itu berarti di tata kelola tadi ya? Yang kelola itu. Kelola kelembagaan, kawasan, kelembagaan, usaha. Nah, terus apa lagi itu? Kemudian terkait dengan yang ketiganya mata pelatihan pengurus utamaan gender dalam pengelolaan hutan. Ini memang nanti disampaikan terkait dengan peraturannya ya. Kemudian juga sedikit terkait background teori dari pengarus utamaan gender itu. Ya, menjelaskan terkait pengertian kesetaraan gender, kemudian implementasi pengarus utamaan gender dalam pengelolaan hutan. Ini menarik nih Pak ini, pengarus utamaan gender gitu ya. Artinya ya kita kan sering ke lapangan juga ya. Artinya KTH ini kan memang ada yang didominasi oleh bapak-bapak, ada juga yang KTH didominasi ibu-ibu. Nah, fungsi pengarus utamaan gender nanti di sini dijelaskan ya. Jadi kalau ada materi terkait bahwa yang given terhadap perempuan yang memang kodrati ya, perempuan laki-laki gitu, yang tidak bisa diubah gitu ya, secara kodrati, tapi secara bentukan sosial itu ada juga yang mungkin proporsinya bisa saling dipertukarkan. Artinya misalnya peran di mana bapak-bapak dan ibu-ibu bisa saling berbagi dalam hal pengelolaan hutan. Misalnya kalau di pembibitan mungkin
Kalau kebanyakan ibu-ibu ya yang terlibat, Yeah. mungkin proporsi bapak-bapak sedikit. Tapi kalau dalam hal pengangkutan kayu, Ya, penebangan pemanenan. kayu, pemanenan, Itu untuk yang bapak-bapak. hutan produksi itu bapak-bapak. Dan itu mungkin ya memang pengarus utamaan gendernya memang ya bukan berarti harus condong ke salah satu Gender ya. gender ya, jenis kelamin gitu. Dan mungkin ini juga Pak ya, pengaruh utamaan gender kan bukan kemudian ini saja ya tadi ya, gender laki-laki perempuan ya, termasuk difabilitas itu kan juga bagian Ya, dari bagian di dalamnya dari kan. Artinya sebenarnya mereka bisa terlibat juga dalam seluruh aktivitas itu ya. Misalkan dalam hal pencatatan Ya, atau dokumen itu ya. Jadi kita memberikan akses ke semua pihak ya, dalam hal ini baik perempuan maupun laki-laki itu supaya adil gitu kan, adil. Adil itu proporsional ya. Proporsional gitu ya. Artinya misalnya gini, memang sampai kan dalam siklus kodrati misalnya perempuan ya, ibu-ibu gitu, dari mulai menyusui kemudian melahirkan dan seterusnya itu kan kodrati ya. Ya. Tapi dalam hal pekerjaan itu jangan sampai karena dia ada proses kodrati itu menghalangi untuk tidak diberikan beraktivitas. tidak diberikan akses untuk dalam pengelolaan hutan misalnya. Pelibatan kaum perempuan di dalam pengelolaan hutan itu jangan sampai tidak diberikan akses. Walaupun memang ada bukan kendala ya, istilahnya itu artinya itu sudah kodratinya begitu, tapi kita tetap memberikan akses. Dan saya rasa banyak ya contoh-contoh yang maksudnya keterlibatan antara tadi mana yang bapak-bapak, mana yang ibu-ibu itu bisa semua saling melengkapi, saling berbagi. Ya contoh misalkan kayak di mangrove itu, ya mungkin kalau untuk nanam bibitnya sampai kayak ini bisa, cuman kan mungkin lebih protes ibu-ibu nyiapin bibit aja. Nyiapin bibit nggak sampai menanam di lumpur-lumpur, tapi banyak juga yang ikut juga. Atau juga nanti di pengolahan produknya. Yang panen bapak-bapak, ibu-ibu yang ngolah kan bisa. Atau nanti yang pemasarannya kan banyak ya sebenarnya. Atau dulu pernah kita berkunjung juga yang di Jogja itu ya. Di Ibu Sudarmi ya. Bu Sudarmi ya. Bu Sudarmi itu di HKM apa tuh namanya? Sedio Rukun ya. Iya, Sedio Rukun kalau nggak salah. Sedio Rukun ya. Sedio Rukun. Kalau nggak salah ya. Iya, tapi itu luar biasa ya. Luar biasa karena justru dominannya ibu-ibu. Karena bapak-bapaknya aktivitasnya keluar. Ya, bapak-bapaknya mencari mata pencarian yang mungkin dinilai lebih bisa meningkatkan pendapatan keluarga untuk memenuhi kebutuhan. Jadi yang dilibatkan di HKM-nya itu justru banyak ibu-ibu ya. Dan itu malah lebih produktif ya. Ya, karena mungkin kalau ibu-ibu rasa komunitas. Maksudnya kumpul-kumpulnya sering bapak-bapak juga sih, cuman karena dengan kesibukannya di luar mungkin ya, jadi punya keterbatasan waktu. Saya lihat itu yang produk-produk ini ya, misalkan rempah-rempahnya itu kan luar biasa. Jahe dari empon-emponnya itu banyak produk. Kan artinya produktif banget kan ibu-ibu di sana ya. Nah itu juga mungkin bisa menjadi salah satu bahasan diskusi ya dengan teman-teman peserta nanti di seberapa jauh ini pengaruh utamaan gender yang sudah diterapkan. Mungkin tidak dengan sadar diterapkan ya. Tapi itu sudah menjadi bagian dari pengaruh utamaan gender di KTH-nya masing-masing ya. Nanti kita gali itu di diskusi untuk, walaupun ini memang hanya teori sih. Jadi nanti kita di prakteknya mungkin hanya di mana nanti kita akan gali pengaruh utamaan gender itu dalam pelaksanaan prakteknya gitu ya. Kan mungkin akan beda-beda ya. Akan beda-beda. Dan termasuk juga tadi model pengelolaan kawasan atau usahanya juga kan beda-beda. Ya, betul. Artinya keterlibatannya mungkin akan berbeda-beda. Nah, mata pelatihan berikutnya Pak Ik ya. Selanjutnya kelola kelembagaan. Ya, ini di dalamnya ada pembahasan terkait dengan karakteristik kelompok tani hutan, kemudian tahapan pembentukan kelompok tani hutan, kemudian
klasifikasi dan penilaian kemampuan kelompok tani hutan serta penguatan kelompok tani hutan. Nah, mungkin ini di beberapa KTH yang sudah terbentuk ya, kemudian sudah lama terbentuk, mungkin tahapan pembentukan itu sudah banyak yang terlewati. Artinya seperti SK, pembentukan kelompok, kemudian ADART, kemudian apalagi ya yang terkait dengan ya itu yang pokok sih. Itu mungkin di beberapa KTH sudah terlewati, tapi terkait dengan penilaian itu nanti kita uraikan terkait ini sesuai dengan Perkabadan P4 yang 2018 terkait Juknisnya ya. Karena ini dinamis artinya tiap kelompok memang variatif. Nanti ada kelas-kelas yang masuk kategori kelas apa di penilaian hasil penilaian itu. Nanti indikator-indikator itu yang kita akan coba bahas. Nah, ini mungkin ini bagus juga Pak ya di materi ini tentang kelembagaan ini. Artinya dengan kita memberikan tadi materi ini untuk mengkalibrasi juga ya. Dulu tahapannya sebenarnya sesuai nggak sih? Gitu? Ya. Atau mungkin job-job apa deskripsi pekerjaan apa masing per orang, ketua apa tugas itu mungkin belum ini jadi mana orang yang tersadar. Mana yang sudah terpenuhi, mana yang belum. Artinya dulu karena tiba-tiba jadi gitu kan suka gitu kalau lembaga. Mungkin bisa juga sarana untuk mengembalikan seperti ini nih. Dan KTH. Ini peningkatan kelas KTH ini sebagai juga yaitu penguatan ya. Jadi kalau mana ya di aspek indikator apa yang belum terpenuhi itu diupayakan terpenuhi supaya ya mencapai tingkat kelas yang tertinggi gitu. Atau mungkin juga ada perubahan perubahan keanggotaan. Misalkan ada yang dulu orang perintis atau orang awal-awal itu banyak yang sudah tidak terlibat. Ini orang baru, artinya kan butuh pembaruan gitu ya. Artinya butuh informasi apa sih sebenarnya KTH yang sesuai. Kan misalnya orang baru masuk kan ya dia langsung ikut terlibat kegiatannya, tapi filosofi terbentuknya kemudian ininya belum ini. Nah, terus apa lagi ya? Terus yang selanjutnya dikelola kawasan. Nah, kelola kawasan ini memang mungkin tidak terikat saja dengan KTH yang mengelola kawasan hutan ya. Bisa aja KTH terbentuk kemudian mengelola kawasan masing-masing ya. Tetapi prinsip-prinsip yang disampaikan itu yang pertama adalah bagaimana terkait dengan kejelasan wilayah kelola. Batas ya berarti. Ya, itu terkait dengan batas. Batas dengan luar KTH, kemudian batas di dalam KTH di antar penggarap. Masing-masing. Itu juga harus kita perjelas ya. Karena ini terkait dengan kesinambungan pengelolaan. Ya. Jadi kalau misalnya wilayahnya jelas, kemudian masing-masing sudah ditetapkan batas-batasnya, itu pengelolaan kedepannya akan lebih berkesinambungan ya, dibandingkan dengan ya kalau masih banyak konflik dan itu malah mengganggu yang begitu kan. Nah, saya sempat terpikir ini Pak, maksudnya KTH ini kan bisa jadi kelompok tani hutan yang dia menggarap kawasan ya. Ada juga yang kelompok tani hutan dia sebenarnya milik pribadi-pribadi tapi tergabung dalam kelompok gitu. Nah, itu model ininya gimana Pak nanti ininya ya penyampaian tentang pengelolaan kawasannya sendiri ini. Ya memang kalau di lahan yang sifatnya milik gitu ya, memang punya pemilik itu punya keleluasaan untuk mengelolanya. Tetapi kita nanti sampaikan prinsip-prinsipnya bahwa di dalam pengelolaan satu kawasan, misalnya kita kan terikat dengan aturan kawasan lindung ya. Kawasan lindung kan itu tidak terpaku di kawasan hutan saja. Misalnya kiri kanan sungai, mungkin koreksi ya kalau atau itu 10 atau 50 meter ya. 10 meter kalau masalah ya kiri kanan sungai. Ya, nanti cek lagi ya. Ada kayaknya ada kriterianya yang 50 ada yang 10. Ada yang 10. Kemudian ada juga di sempadan pantai itu kan. Kemudian perlindungan mata air. Walaupun di luar kawasan, mata air tetap harus dilindungi gitu kan. Kemudian di
di Kemiringan yang curam ya. Ya. Ya, yang itu yang sudah masuk dalam kategori wilayah-wilayah yang harus dilindungi. Maksudnya dilindungi itu di situ kegiatan-kegiatannya tidak budidaya intensif. Iya. Jadi tidak ada pengolahan tanah yang di intensif ya, dicangkul di apa yang menyebabkan erosi gitu. Nah, di situ berarti kan strateginya, nah ini terkait strategi nanti mau ditanam apa. Walaupun itu dimiliki sendiri ya mungkin ya anjuran dari kita supaya ditanam HBK. Artinya ini ya Pak Giem, maksudnya meskipun milik pribadi sebenarnya berdampak juga bagi yang lain. Berdampak juga bagi yang lain. Tadi apalagi diletak Kemiringan gitu. Kalau dia nggak menggunakan prinsip-prinsip yang sustainable, ya itu bisa mengganggu gitu ya. Karena kita kan walaupun itu milik sendiri, tapi kita basisnya kan landscape ya. Landscape itu apa bahasa ininya? Bentang alam ya. Bentang alam. Ya. Jadi kalau bentang alamnya banyak konturnya bervariasi dan seterusnya ya antara pemilik satu dengan pemilik lain akan saling berpengaruh itu dalam pengelolaannya. Karena misalnya yang bagian atas terlalu terbuka ya, yang bagian bawah ya banyak kelimpasan sedimentasinya begitu. Berarti ini penting nanti Pak Egi ya, di kaitan dan kelola kawasan itu kita harus mengetahui nanti masing-masing KTH itu kawasan yang dikelola ya, mana yang akan kita jadikan sebagai wilayah lindung, mana yang wilayah budidaya. Tapi wilayah lindung juga bukan berarti tidak bisa dimanfaatkan. Kan wilayah lindung bisa kita manfaatkan HBK-nya, bisa kita manfaatkan jasa wisatanya. Nah itu kan tinggal arahan-arahan kesepakatan kelompok. Misalnya di sepanjang sempadan sungai kiri kanannya ditanami apa yang potensial HBK-nya. Nah selain itu juga misalnya kita kembangkan jasa wisata susur sungai misalnya, itu malah lebih menarik kan. Berarti memang nanti penting untuk kita ini ya tahu profil kawasan yang masing-masing KTH kelola. Artinya nanti bisa jadi bahan diskusi di sana. Kan dari awalnya memang anggota KTH ini secara keseluruhan mendiskusikan dan harus mengetahui potensi apa saja yang ada di dalam kawasannya, di mana posisinya. Nah, kalau misalnya banyak yang satwa dilindungi, kemudian ada di daerah lindung, kemudian kerapatan pohonnya padat ya, sumber mata air ya udah kawasan lindung aja itu. Kawasan lindung. Nah tinggal pemanfaatannya mau dijadikan sebagai objek wisata atau kita arahkan untuk misalnya kita tanam MPTS ya, yang menghasilkan dari buahnya, yang dari hasilnya itu tidak menebang pohon, arahannya ke sana. Memang ini penting juga nih karena ya sebenarnya tadi untuk merefresh lagi ya. Iya, refresh lagi sebenarnya. Mungkin Sobat Semesta lebih banyak yang sudah tahu terkait ini, tapi kan kita diskusinya nanti bisa berkembang. Artinya ya tidak dalam rangka ini yang menjustifikasi. Soalnya banyak yang maksudnya saya pribadi ya menjumpai kelompok tani artinya lebih prioritas untuk aspek ekonominya. Nah, itu. Nah, artinya sudah mulai bergeser gitu. Ya, betul. Terkait dengan pemahaman bagaimana sebenarnya mengelola kawasan ini dengan baik, dengan tadi memaksimalkan juga aspek ekonomi tapi tidak mengurangi aspek ekologinya ya, gitu. Betul. Ya memang kalau kebanyakan kalau berpikir jangka pendek memang itu aspek ekonomi yang sering jadi prioritas. Tapi untuk kesinambungannya biasanya itu terputus di jangka waktu tertentu. Ya, kalau misalnya itu terjadi kan, jadi kelola usahanya juga bakal terhenti jika tidak mempertimbangkan kelola kawasannya. Begitupun juga ya penguatan kelembagannya itu udah jelas pasti. Karena ya itu kayak dengan agroforestry, pol agroforestry. Ternyata bukan mempertahankan pohon yang ada malah ditebang untuk ditanami. Ditanamin. Memang ya ini juga
Ya mungkin yang harus dipahami terkait dengan tujuan-tujuannya itu dari setiap anggota kelompok, bahwa memang agroforestry itu mungkin dari segi hasil itu lebih rendah daripada intensif ya, daripada monokultur ya. Memang itu dirasakan dalam jangka waktu pendek. Karena apa? Karena yang kita dorong terus adalah produksi yang untuk tanaman semusim. Beda kalau keberlanjutan ya. Beda kalau keberlanjutan. Dan kita memang strateginya ada yang menggambarkan kan gini, kalau tanaman semusim untuk penghasilan harian, bulanan atau mingguan ya. Nah, terus untuk yang menengah ya tahunan gitu. Ada yang puluhan tahun. Yang puluhan tahun misalnya kan peruntukannya, kalau keluarga petani yang secara keseluruhannya mengandalkan dari situ, idealnya kan yang hariannya itu untuk kebutuhan harian, yang bulanan untuk kebutuhan bulanan, misalnya bayar listrik, bayar anak sekolah dari situ. Kemudian yang tahunan ya mungkin untuk ya kalau ini untuk pengembangan usaha atau untuk yang tahunan biasanya wisata atau apa gitu. Atau lebaran lah gitu tahunan. Atau kalau misalnya yang puluhan tahun kan bisa untuk rencana naik haji atau apa dan seterusnya, atau nikahin anak gitu kan. Nah itu bisa ya kalau disepakati dalam satu kawasan itu oleh keseluruhan anggota, mana-mana yang potensial. Dan kan bukan sekedar ruang yang kita bagi, tapi waktu juga skema waktunya seperti apa. Cuman memang ini juga ya, karena memang kita ini kan bergerak dengan barang hidup itu. Ya memang. Artinya tidak ada suatu kepastian. Ya, artinya dinamis. Ya. Memang yang tadi kalau misalkan kita bisa ngukur, memang secara teori yang pekanan bisa terpenuhi dengan ini. Tapi pas begitu pekanan yang dipanen gagal atau panennya berhasil, tapi dari sisi pemasarannya kurang pas, itu juga jadi problem juga gitu ya. Artinya memang yang pekanan itu juga bisa mensuplai ke yang pekanan, yang pekanan bisa mensuplai ke bulanan. Artinya ada tabungan dari yang pekanan tadi itu. Dan itu menarik untuk diskusi. Seperti apa sebenarnya yang sudah berjalan di KTH dan celah-celah apa yang bisa dikembangkan. Kayaknya bisa jadi tulisan itu ya. Artinya gini, misalkan atau misalkan kita bisa podcast juga Pak Egi ya. Misalkan beberapa KTH kita ambil sampel misalkan. Dia awal untuk kelola kawasan berapa jumlah pohon. Saya juga belum yakin ya, misalkan dia punya data jumlah pohon, terus kemudian keberhasilan dari sisi nilai ekonominya. Tapi akan menarik itu kalau misalkan ada pembanding nih antara KTH 1 dengan KTH yang lain itu. Mungkin nanti pada saat pelaksanaan. Pelaksanaan bisa. Karena saya lihat di di Lampung Barat. Itu saya sudah pinjam RKU sama RKT-nya. Kan nanti mungkin teman-teman di Sobat Semesta yang akan jadi peserta akan membuat semacam RKT lah ya, rencana kerja tahunan. Nah itu malah mereka karena aktif semua mungkin ya. Jadi di setiap orang tuh sudah tahu bahwa saya punya pohon A berapa pohon. Jadi itu direkap semuanya. Jadi itu menjadi potensi dalam kawasan yang dikelola oleh KTH tersebut. Kan menarik kan ya. Itu sebenarnya data yang sangat penting. Sehingga kita bisa memantau kalau misalnya itu bukan di kawasan lindung ya, atau bukan di hutan lindung kan mungkin kayunya bisa dimanfaatkan. Nah, itu kan bisa menjadi potensi juga. Artinya pola dari tadi informasi itu, pola-pola apa yang mau kita tuangkan dalam rencana itu yang menarik gitu ya. Menarik. Ya tadi kalau misalnya bukan di kawasan, misalkan bisa jual pohon dalam sekian daur kan. Iya, betul. Misalkan kayak sengon 7 tahun, 8 tahun, puncak panen, nanti tanam lagi gitu. Itu menarik tuh. Dan selama proses sampai kanopinya tertutup semua ya, naungannya sampai tertutup, mungkin sampai batas itu ya tanaman semusim masih bisa dikembangkan. Kalau sudah tertutup, sudah tebang, jual kayunya, mulai nanam lagi dari awal. Tanaman semusimnya bisa produktif. Gitu. Mungkin menarik itu kawasan. Dan itu mungkin yang
ya kita sempat diskusi di belakang layar ya. Perhutani ya. Ya, perhutani. Yang perhutani kan dia berpindah-pindah itu. Artinya kelompok tani itu dia mengerjakan di maksudnya lahannya itu dia tidak selamanya di situ. Karena pada saat sudah rimbun, ya itu udah harus ditinggalkan untuk tanaman semusimnya. Untuk tanaman semusimnya. Artinya gini, ya kelompok tani ini dia mengerjakan menggarap lahan itu juga prioritas tadi bahwa pohon-pohonan itu terjaga gitu. Bukan kemudian kalau kemudian tadi komoditas menanam semusim ya semusim terus pohonnya nggak dijaga gitu. Nah, itu yang perlu kita luruskan ya. Nah, perlu kita ini. Makanya ini salah satu kalibrasi juga. Iya. Kita menarik bandul ke tengah lagi. Apa namanya ya ngelurusin lagi nih biar on the track lah gitu ya. Nah, terus materi apa lagi? Yang ini sepertinya yang terakhir ya. Terkait kelola usaha. Usaha. Nah, kelola usaha ini memang banyak pokok bahasannya, ada sampai 7 di sini. Yang pertama identifikasi potensi terkait komoditas yang akan dikembangkan ya. Kemudian klasifikasi komoditas usaha, kemudian penentuan prioritas komoditas. Oh, ini sepertinya seperti identifikasi dulu, kemudian kita klasifikasikan, baru kita saring mana yang prioritas komoditas yang akan dikembangkan, kemudian produknya yang akan kita gunakan dalam dalam pengembangan usaha ini. Kemudian mungkin juga di sini ada terkait dengan prosedur perizinan ya. Nah, ini juga memang mungkin hal kaitan penting dengan usahanya ya. Usahanya ya mungkin kan memang terkait dengan usaha ini ada sektor di luar kehutanan yang memang harus kita ikutin prosedurnya ya. Misalnya terkait kesehatannya ada di kesehatan ya. Atau misalkan produk izin jahe. Kan harus ada itu izin. Terkait edarnya ya. Ya kita izin di usaha. Sini ya kita coba bisa bahas ya di sini. Nanti pada saat ini mungkin ada di beberapa yang memang disampaikan di teori, ada juga yang di praktiknya. Kemudian penyusunan rencana pengembangan usaha. Nah, ini mungkin yang akan digunakan salah satunya bisnis model ya. Bagi teman-teman yang sudah pernah mengikuti pelatihan mungkin itu sudah hal biasa. Tapi kayaknya perlu nanti kita kapan-kapan kita diskusi itu. Oh iya, sepertinya itu menarik juga kalau dalam satu segmen sendiri ya. Segmen sendiri. Karena itu bisa, apalagi kalau kita bahas studi kasus. Kayaknya kita perlu ngundang narasumber yang cocok gitu. Betul. Akademisi gitu, maksudnya dari sisi akademisi seperti apa? Kita pengalaman kita di lapangan kayak gini kondisi seperti apa gitu. Kayaknya menarik gitu. Menarik gitu. Terus apa lagi Pak Ik? Kemudian indikator penyusunan ini rencana kemitraan. Kemitraan ya. Ini juga penting ya, karena dalam usaha itu memang kita tidak bisa berdiri sendiri. Harus bermitra. Kemudian yang selanjutnya adalah penyusunan rencana pengembangan jejaring kerja. Nah, mungkin ini juga networking ya. Ini cukup menarik dari yang mata pelatihan terakhir dan banyak ya. Dan ini juga termasuk di prakteknya lebih banyak. Jadi teorinya hanya 3 JP dan prakteknya 10 JP. Ini saya tadi ini juga bagus Pak, perizinan usaha tadi loh. Mungkin nanti dari semua KTH yang jadi peserta atau yang ikut terlibat itu kan belum bisa jadi ada yang memang sudah sampai ke perizinan, bahkan sudah sampai ke penjualan, sudah market jumlah yang besar. Mungkin ada juga KTH yang belum. Ini bisa sharing tuh. Oh iya. Ya, betul. Bisa sharing nanti pada gimana saatnya kita bisa diskusi, kemudian saling memberikan informasi. Artinya tadi kalau misalkan tadi sudah ada tata kelola kelembagaan, kawasan, kemudian dari usaha kan nanti kita bisa identifikasi nih mana usaha yang sudah maju, mana yang baru akan mulai, yang sudah maju nanti tahapan-tahapan seperti apa itu juga menarik tuh ya. Dan itu bisa kategori best practice. Best practice. Artinya pengalaman yang sudah diterapkan dan berjalan dengan sangat baik gitu. Dan artinya nilai manfaat bagi KTH yang lain juga
ya mungkin bisa duplikasi. 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 Tak perlu berpikir lagi, duplikasi aja. Ikuti aja meskipun jenis produknya berbeda. Tapi langkah-langkahnya kan kalau misalkan dari jenis makanan atau minuman kan tidak jauh beda. Paling hanya di apanya yang bedanya. Paling kalau pemrosesan saya rasa sama kan kalau di instansi pemerintah untuk pemrosesannya gitu ya. Gitu. Nah itu cukup menarik ini. Dan sebagai informasi kemarin ini termasuk pesertanya cukup banyak yang berminat untuk ini. Bahkan ada bisa di 2 angkatan mungkin. 2 angkatan ya. Tapi kalau yang tertera memang baru 1 angkatan ya. Tapi kalau dari kapasitas peserta 2 angkatan masih memungkinkan. Cuman memang kita berharap ini Pak Wek ya. Karena ini kan modelnya online ya. Artinya akan lebih mudah kalau misalkan kelompok KTH itu bukan pesertanya tidak hanya 1, 2 dari KTH. Jadi kayak semacam ya ada minimal 5 lah gitu atau 3 lah gitu. Iya. Biar enak gitu ini ya. Ya untuk penugasannya ya. Penugasan. Jadi kalau dari satu KTH itu ada 5 orang, jadi untuk kerja kelompok bisa langsung ya. Bisa langsung di KTH itu. Dan kalau artinya kalau misalnya kita tadi ada misalnya koreksian dari teman-teman KTH yang lain atau kita ada sesuatu yang harus kita sesuaikan dan on the tracknya, artinya bisa bersama-sama mereka langsung mengeksekusi gitu ya. Kalau 1 orang kan belum tentu. Ini untuk tindak lanjutnya ya. Tindak lanjutnya akan lebih. Ya itu sangat menarik gitu. Kalau misalnya di satu KTH itu anggota yang ikut mungkin lebih dari 3 orang ya. 3 orang lah ya. Ya mudah-mudahan itu bisa ini terpenuhi ya. Terpenuhi ya. Kalau ataupun nggak ada ya nggak apa-apa ya, 1 orang itu bisa belajar dari KTH yang lain. Tapi memang akan lebih efektif ya. Hanya secara teknisnya mungkin ya itu juga ya. Karena ini namanya kelompok ya, artinya kalau kelompok ini kan akan lebih mudah kalau dikerjakan secara berkelompok bukan single factor gitu, bukan orang per orang. Baik, apalagi informasi yang perlu disampaikan Pak Eki ya? Sepertinya untuk sementara sampai di situ aja dulu sampai situ ya. Nanti kita ya kebetulan nanti kan Pak Abid sebagai PJA-nya ya, nanti akan menyusun bagaimana skenario detailnya terkait kita diskusi dengan itunya ya lebih detail seperti apa. Termasuk juga apa saja yang perlu dipraktikkan oleh peserta. Oh ya, mungkin yang paling penting lagi adalah kalau bisa para peserta itu sudah bawa dokumen-dokumen ya. Jadi pada saat ikut di pelatihan ini tidak membawa tangan kosong lah. Artinya jadi mereka data-data sudah dibawa. Baik yang sudah ada dalam bentuk dokumen ataupun masih catatan. Ya. Kemudian kalau bisa juga nanti produk-produk yang sudah ada ya. Jadi kita bisa real itu. Bisa real. Artinya nanti kita tinggal fokusnya kemana nih? Kalau misalnya dominan ini ya bisa kita langsung ke ini. Artinya karena memang tujuan kita ini kan tadi memang pembinaan ya. Pembinaan, kemudian responsif gendernya itu kan kita bisa sambil mengevaluasi. Perjalanannya selama ini pengelolaan kawasan KTH itu kelembagaannya seperti apa, dengan adanya pelatihan ini juga bisa jadi sarana koreksi atau evaluasi nih. Keterlibatan. Siapa tahu misalnya yang sekarang masih pemula, dia jadi sudah punya strategi bagaimana meningkatkannya menjadi madya gitu ya. Jadi levelnya. Levelnya. Urutannya begitu enggak sih? Bukan. Nanti kita buka lagi lah. Baik, sobat semesta mengejar dan sobat pelatihan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi pemirsa dan sekali lagi kami sampaikan bahwa lembaga kami Balai Pengembangan SDM Wilayah 3 kita memiliki wilayah layanan. Jadi kalau sobat semesta yang lain ingin mengikuti pelatihan tentunya bisa menghubungi di BPSDM wilayah yang lain yang mengakomodir layanannya ya. Kebetulan kita ini memiliki wilayah layanan saat ini bertambah 2 Pak Egi ya. 2 provinsi. Lihat kemarin ya. Kalau yang sebelumnya kita memiliki wilayah layanan dari DKI, Banten, Lampung, Bangka Belitung, satu lagi Kalimantan Barat. Sekarang tambah Maluku dan Maluku Utara. Jadi bagi sobat semesta penghijau dan sobat pelatihan di wilayah layanan tersebut, barangkali nanti pelatihan-pelatihan ini bisa
bergabung ya. Iya. Tapi mekanisme ini yang belum kita Belum. ini ya. Nanti seperti apa? Apakah kita bisa buka secara umum atau kita melalui instansi-instansi melalui pemerintah daerah ya, dalam hal ini dinas lah. Dinas yang menangani Dinas membidangi ya. membidangi kehutanan. Kehutanan gitu ya. Baik, saya rasa demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang mau disampaikan Pak Wik terakhir? Ya, mungkin banyak hal yang masih perlu perjelas Perjelas, lagi ya. Tadi hanya sekilas saja Sekilas sih saja. dari skenario. Dan nanti bisa juga ya kalau misalkan mengikuti ini sebenarnya menarik tapi saya nggak bisa ikut. Nanti bisa menyimak di pelatihan, bisa kita rekam kali ya kalau ya bisa. Bisa ya. Karena itu kan sudah ya bisa langsung otomatis terekam ya, tinggal uploadnya aja ya. Tinggal uploadnya ya. Tinggal nanti kalau ada yang berminat ya di komenan saya, kalau enggak ya berarti enggak ada yang berminat kan gitu. Baik, Sobat Semesta Hijau, Sobat Pelatihan, saya rasa cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Warahmatullahi wabarakatuh.